Halo Sob, tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Namun tidak semua orang memiliki tempat tinggal yang biasa atau konvensional. Di berbagai belahan dunia terdapat pemukiman-pemukiman unik dengan arsitektur dan gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Mulai dari pemukiman terpadat di dunia hingga rumah yang dapat berputar mengikuti arah matahari. Berikut ini beberapa pemukiman paling unik di dunia. Rumah yang dibangun di kolong jembatan mungkin sudah sering kita dengar. Namun di Cina, terdapat sebuah pemukiman unik yang justru dibangun di atas sebuah jembatan. Pemukiman ini dikenal dengan nama Chongqing Lingxi. Rumah-rumah di pemukiman ini dibangun di sepanjang jembatan yang membentang di atas sungai. Dengan puluhan rumah berjajar dan dicat warna-warni cerah. Selain rumah di atas jembatan ini, juga terdapat toko-toko yang menjual berbagai souvenir. Akibat keunikannya, pemukiman ini pun menarik banyak wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung. Jembatan ini sendiri sebenarnya bukan jembatan biasa, melainkan jembatan yang sengaja dibangun untuk mengatasi keterbatasan lahan di Chongqing, salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Cina. Kalau kamu ingin melihat rumah berusia 140.000 tahun, cobalah berkunjung ke Khandofan, sebuah desa kuno di negara Iran. Penduduk di desa ini tinggal di lereng-lereng gunung berapi dengan rumah yang dipahat dari batu vulkanik gunung. Rumah-rumah ini terbentuk 140.000 tahun yang lalu melalui proses alami dan menciptakan tebing-tebing setinggi 100 meter di sekitarnya. Yang mengejutkan yakni sekitar 600 orang masih tinggal di desa unik ini, serta mempertahankan gaya hidup tradisional mereka di tengah kemajuan zaman. Di negara Yaman terdapat kota atau pemukiman unik yang dikenal dengan nama Shibam. Sekilas kota ini terlihat seperti kota lain pada umumnya yang penuh dengan gedung tinggi. Bahkan kota ini mendapat julukan Chicago di padang pasir. Gedung-gedung di Shibam bisa mencapai tinggi hingga 30 meter dengan susunan 7 hingga 8 lantai. Namun yang menarik, gedung-gedung di sini tidak terbuat dari beton seperti gedung pada umumnya, melainkan dari tanah liat. Gedung-gedung di Shibam dibangun menggunakan teknik tradisional, dengan bata tanah liat yang dihasilkan dari lumpur jerami dan bahan alami lainnya. Selain itu, Shibam juga dikenal sebagai kota pencakar langit tertua di dunia, karena sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ini bukanlah rumah korban banjir atau rumah yang hanyut di lautan, tapi ini adalah rumah di pulau berpenghuni terkecil di dunia. Pulau ini sendiri bernama Hawaii Land dan hanya berukuran seukuran lapangan tenis. Saking kecilnya, rumah ini bahkan tidak memiliki lahan parkir dan taman, serta hanya ada satu pohon di samping rumah. Sebuah rumah yang terletak di Italia memiliki desain yang unik dan futuristik. Rumah yang diberi nama Sunflower ini dirancang untuk dapat berputar 360 derajat. Dibangun pada tahun 1935, rumah ini menjadi rumah berputar pertama di dunia. Nggak hanya itu, rumah yang satu ini juga dapat berputar mengikuti pergerakan matahari sepanjang hari. Rumah ini akan berputar secara otomatis sehingga pemiliknya dapat menikmati pemandangan baru setiap menitnya.
Meski rumah ini cukup besar dengan luas 150 meter persegi, namun rumah ini dirancang untuk tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Pemukiman di Jepang yang satu ini sekilas terlihat biasa saja, tapi sebenarnya tinggal di sini cukup menakutkan. Pemukiman ini sendiri berada di Pulau Aoshima di Jepang yang dikelilingi gunung berapi. Bahkan gunung berapi ini pernah meletus pada abad ke-18 yang membuat penduduknya mengungsi selama 50 tahun. Selain itu, akses ke sini juga sangat sulit. Karena dikelilingi oleh tebing curam, pemukiman yang satu ini dinobatkan sebagai pemukiman terpadat di dunia. Pemukiman ini dinobatkan sebagai pemukiman terpadat di dunia. Tempat yang bernama Santa Cruz yang berada di lepas pantai Kolombia ini merupakan pulau kecil dengan luas hanya sekitar 1 hektar. Namun dihuni oleh sekitar 1.200 orang di sana. Sayangnya tidak ada sistem pembuangan di sana, serta listrik hanya tersedia selama 5 jam sehari. Selain itu, pulau ini hanya memiliki 1 sekolah dasar yang melayani anak-anak setempat. Sementara untuk layanan kesehatan, penduduk harus pergi ke pulau lain yang lebih besar. Freedom Cove merupakan sebuah pulau buatan yang berada di Vancouver, Kanada. Awalnya tempat ini dibangun oleh 2 seniman sebagai tempat tinggal mereka. Dibangun pada tahun 1992, pemukiman ini terdiri dari 12 unit bangunan terapung yang saling terhubung dan dicat dengan warna-warna cerah. Namun karena lokasinya yang terpencil, mereka tidak memiliki akses listrik. Untuk kebutuhan air bersih, mereka menampung air hujan dan mengambil air dari air terjun di dekat sana. Untuk kamu yang bosan tinggal di rumah yang satu ini sepertinya cocok untuk kamu. Rumah ini dikenal dengan nama N55 Walking House dan bisa berjalan. Rumah ini dilengkapi dengan 6 kaki robotik yang memungkinkan pergerakan di berbagai jenis medan, seperti dataran bukit dan bahkan permukaan yang tidak rata. Konsep rumah ini dirancang untuk bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan unit lain, untuk membentuk struktur yang lebih besar mirip dengan sarang lebah. Meskipun kecil, interior rumah ini dilengkapi dengan semua fasilitas dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Rumah yang satu ini tidak cocok untuk kamu yang mabuk laut. Karena rumah yang berada di Vancouver, Kanada ini benar-benar mengapung di air dan terombang-ambing saat ada gelombang. Yang kamu lihat ini bukanlah rumah di tengah laut, tapi hotel terapung di Afrika. Hotel terapung ini dapat kamu temukan di Zanzibar, Tanzania. Sama seperti hotel konvensional lainnya, hotel terapung ini memiliki 3 lantai. Lantai kedua berisi ruang tamu dan ruang makan. Dan lantai ketiga adalah tempat untuk berjemur. Uniknya terdapat kamar tidur yang terletak di bawah permukaan laut. Dengan jendela di seluruh sisinya, untuk kamar tidur ini kamu bisa melihat seluruh pemandangan di bawah permukaan laut dengan jelas. Nah sobat, itulah tadi rumah yang dibangun dengan desain yang tidak biasa. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.